Kamu tuh ya main judi online terus. Coba cari kerjaan sana, aku capek tau nggak? Sudah apa ya sudah kerjaanku? Kerjaan apa? Gara-gara itu utang kita nambah terus. Berantem lagi. Kerjaan apa? Gara-gara itu utang kita nambah terus. Woi, set. Woi, mau dulu. Udah masuk di mana nih? Kok dari kemarin kamu gak turun? Kenapa, Seth? Lagi ada masalah ya? Cerita aja. Kamu tuh begini, gimana kalau minggu ini kita ke Amal? Udah lama kan kita nggak ke Amal bareng-bareng. Makasih, tapi nggak dulu. Maaf ya. Ya udah, nggak gitu atau ada apa-apa, kamu selalu ada ya, Seth. Kau pikir utang itu nggak ngikutin kita? Tiap hari penagih datang. Aku juga capek, tapi itu bukan salahku semua. Kita makin tenggelam karena utang riba itu. Bunga tiap bulan makin besar. Woi Po, kenapa kau galau kah? Kau mau cobain ini? Jamin kau pasti tenang. Dan kau cobalah dulu, pasti kau ketagihan. Keesokan harinya, Asep stres dengan masalah yang ditimpa oleh keluarganya. Ia dengan ragu mulai mencoba barang yang diberikan orang asing tersebut. Kenapa hidupnya banyak masalah? Capeknya. Tujuh hari kemudian, Asep sudah mulai merasakan efek samping sejak ia mengkonsumsi narkoba. Stres, halusinasi mulai Asep rasakan. Bang, ampun bang. Bang, jangan bang, jangan bang, bu, tolong bu. Tolong bu. Ini sudah lambat berapa bulan? Rumah ini yang bakal jadi jaminan. Saat suasana rumah sudah mulai tenang, Asep berjalan keluar untuk mencari udara segar. Dan tanpa sengaja, ia mendengar sebuah kajian yang berasal dari masjid di sekitar rumahnya. Karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapapun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya yang riba, lalu dia berhenti sehingga dia memperoleh apa yang dahulu menjadi miliknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, assalamualaikum mas. Kamu gak apa-apa? Aku sudah happy. Kamu kelihatan capek. Ada yang saudara kita mas.
Orang tua saya setiap hari bertengkar karena terlalu tegang. Saya stres. Yang tak sadar saya melakukan hal yang seharusnya saya tidak lakukan. Sekarang saya menyesal. Tapi rasanya saya ingin hancur. Alilahi, Mas, hidup ini memang berat, tapi tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan oleh Allah. Kamu nggak sendirian, Mas. Besok sore ada kajian lagi di sini. Temanya tentang keluarga dan cara bangkit dari kesalahan. Datanglah Mas, insya Allah hatimu akan jauh lebih tenang. Gitu. Pintu masjid ini akan selalu terbuka lebar untukmu Mas. Kemudian Allah menutup ayat ini dengan firman-Nya dan tidak menyisakan sedikit pun keraguan. Innallaha yaghfiru dzunuba. Sesungguhnya Allah mengampuni segala dosa yang Dia hendaki kecuali dosa syirik dari pelakunya yang belum bertaubat. Bagaimana Mas? Apakah hatimu mulai lebih tenang sedikit? Saya nggak tahu Pak. Tapi rasanya itu setelah kajian, saya merasa hidup saya lebih tenang. Karena itu kebenaran Allah Maha menerima taubat. Asal kamu benar-benar ingin berubah. Keluar dari semua ini Ustaz. Termasuk membantu kedua orang tua saya yang terdekat. Ini infak dari para jamaah. Tidak ada riba, tidak ada bunga. Ini titipan dari Allah untuk membantumu. Gunakan secukupnya untuk membantu ayahmu melunasi cicilan hutangnya. Sisanya untuk makannya. Saya malu Ustaz. Jangan malu. Malulah kalau kamu kembali ke jalan yang gelap. Tapi kalau kamu sedang menuju jalan Allah, maka kamu sedang berada di jalan yang paling mulia. Seseorang yang tersenyum paling lebar adalah orang yang terkenal. Stres, tekanan keluarga, dan kehilangan arah dapat memicu seseorang menuju jurang kehancuran. Tetapi kita semua harus tahu, tidak apa-apa untuk lelah, tidak apa-apa untuk minta tolong, dan tidak apa-apa untuk menangis. Tetapi tidak untuk menyerah. Karena kesehatan mental adalah bagian dari iman. Dan Allah tak akan pernah menutup pintu untuk seorang hamba yang hancur, tetapi tetap ingin hidup. Riba bukan hanya sekadar bunga, ia adalah racun yang membunuh keluarga, merusak ketenangan, dan juga menghapus keberkahan. Dalam Al-Quran sendiri, Allah dan Rasul-Nya menyatakan peperangan terhadap riba. Maka jangan heran jika rumah yang dibangun atas hutang berbunga dipenuhi dengan pertengkaran dan juga air mata. Tapi ada jalan keluarnya, yaitu tinggalkan riba meskipun berat. Karena Allah mengganti setiap yang hilang dengan sesuatu yang lebih halal, lebih tenang, dan juga lebih berkah. Mari saling jaga jiwa dan raga, karena hidup yang baik dimulai dari hati yang sehat dan harta yang bersih. Jalan. Jalan Nasruddin. Jangan dulu lewat-lewat. Astaga, sorry. Aku sih ganteng. So sweet. Pak, pegang capek gua, aku nggak mau habis. Dari pelakunya, syirik dari pelakunya yang belum bertaubat. Buat tempat uang kan?
Guys, mana ada bego di sana?